Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Fairuz Ananta Putra dengan NIM D1B018197 dan rekan saya Yesi Lorena BR Tarigan dengan NIM D1B018196 dengan dosen pembimbing kami adalah Ibu Dwi Nurul Amalia. Kami berasal dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi, akan membahas tentang studi kelayakan agribisnis dengan subtema aspek sumber daya manusia. Oke. Baiklah, yang pertama itu pengertian sumber daya manusia. Jadi pengertian sumber daya manusia ini terdiri dari banyak sumber. Nah, jadi kami mengutip beberapa di antaranya, yaitu yang pertama dari Nur Hasibuan. Sumber daya manusia itu adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh seorang individu. Kemudian yang kedua, menurut Faizal Rifai, sumber daya manusia ini adalah seseorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kemudian, menurut Agus Sunyuto, mengapa kita harus mempelajari manusia sebagai sumber daya? Karena manusia itu memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu usaha. Selanjutnya itu perencanaan sebagai sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan SDM dalam suatu bisnis perusahaan. Nah, jika jabatan manajerial itu sebanyak 12 jabatan, maka jabatan yang diperlukan itu juga sebanyak 12 jabatan. Nah, sedangkan untuk jabatan operasional atau pelaksanaan dapat didasarkan pada beban kerjanya, sesuai dengan beban kerjanya. Selanjutnya yaitu ED Handel dan Accelerate mengidentifikasikan 6 langkah PSDM yang harus dilakukan, yaitu pertama, menyusun standar pengembangan yang tinggi untuk karyawan yang potensial. Kemudian yang kedua, pemimpin haruslah terlibat penuh dalam setiap pengambilan keputusan tentang manusia dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, pemimpin melaksanakan sendiri proses peninjauan terhadap talent. Yang keempat, pemimpin menanamkan pola pikir talent kepada seluruh manajer dalam sebuah organisasi. Yang kelima, pemimpin berinvestasi terhadap karyawan yang potensial. Nah, jadi gaji bonus insentif sangat membantu dalam membangun talent tersebut. Semakin tinggi gaji, maka semakin terpacu juga talent untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pemimpin harus bertanggung jawab terhadap talent pool yang mereka bangun. Karena talent ini sangat strategis bagi keberhasilan sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu strategi perencanaan SDM. Menurut Gear, menyatakan sistem perencanaan sumber daya manusia ini terdiri dari 4 kegiatan yang saling berhubungan terpadu, yakni yang pertama investasi persediaan SDM, yang kedua forecast SDM, yaitu untuk memprediksi permintaan dan penawaran karyawan di waktu yang akan datang. Kemudian penyusunan rencana sumber daya manusia. Nah, ini diperlukan untuk memadukan permintaan dan penawaran personalia dalam perolehan tenaga kerja yang qualified melalui penarikan, seleksi, latihan, penempatan, transfer, promosi, dan juga pengembangan. Selanjutnya itu pengawasan dan evaluasi. Nah, hal ini sangat diperlukan untuk memberikan umpan balik kepada sistem dan memonitor derajat pencapaian yang telah dicapai oleh talent tersebut. Selanjutnya itu mengukur keefektifan sumber daya manusia yang baik menurut Barwani. Rekrutmen, seleksi, dan penempatan, yaitu apakah perusahaan itu memiliki metodologi, strategi, praktik, dan sistem yang menunjang untuk proses tersebut. Kemudian, pelatihan dan pengembangan. Nah, ini menjadi salah satu alat ukur untuk meningkatkan knowledge atau kemampuan manajemen, pengetahuan manajemen suatu perusahaan. Adalah seberapa banyak pelatihan yang dilakukan untuk memenuhi persaingan ini. Kemudian yang ketiga, manajemen kinerja. Nah, program sumber daya atau praktik yang digunakan perusahaan untuk menyelaraskan sasaran kerja individu dan kelompok dengan sasaran perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kompensasi atau penghargaan. Nah, kemampuan ini perusahaan dalam menggunakan kompensasi dan penghargaan untuk mendorong daya saing perusahaan, menyelaraskan sasaran kerja dan individu atau kelompok dengan sasaran perusahaan, serta memperkuat perilaku positif terhadap pelanggan. Selanjutnya itu manfaat pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama itu untuk peningkatan produktivitas kerja, kemudian terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, kemudian tersedianya proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, kemudian meningkatnya semangat kerja seluruh anggota dalam organisasi, kemudian mendorong sikap keterbukaan manajemen, kemudian memperlancar jalannya komunikasi yang efektif, dan menyelesaikan konflik secara emosional.
yaitu rekrutmen. Rekrutmen ini didefinisikan sebagai aktivitas atau praktik penentuan karakteristik yang diinginkan dari pelamar yang nantinya akan menjadi subjek aplikasi prosedur dari seleksi. Kemudian sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama yaitu dari perekrutan dalam perusahaan, dan juga yang kedua yaitu perekrutan dari luar perusahaan. Pertama yaitu perekrutan dari dalam perusahaan yang memiliki keunggulan seperti berikut. Kenaikan jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya akan mendorong tenaga kerja untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjanya. Kemudian, pemindahan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya dalam suatu tingkatan dapat menghindarkan kejenuhan dan kebosanan terhadap pekerjaan lama. Kemudian, promosi dan mutasi menimbulkan semangat dan gairah kerja yang lebih tinggi kepada tenaga kerja. Kemudian, alokasi dana dalam promosi dan mutasi dapat lebih rendah daripada pencapaian tenaga kerja dari luar. Alokasi waktu relatif lebih singkat sehingga kekosongan jabatan dapat segera diduduki oleh tenaga kerja sehingga itu tidak terjadi kekosongan. Kemudian karakteristik pribadi dan kecakapan tenaga kerja dalam perusahaan yang akan menduduki suatu jabatan telah diketahui dengan nyata. Selanjutnya itu sumber rekrutmen yang kedua, rekrutmen dari luar perusahaan. Nah, jika dari luar perusahaan memerlukan perencanaan matang khususnya menyangkut imbalan sebagai konsekuensi pekerjaan, keseimbangan antara kuantitas keluaran produk yang direncanakan dengan imbalan yang dapat diberikan kepada tenaga kerja juga perlu diperhatikan secara rinci. Kemudian kendala dalam rekrutmen ini yaitu ada 3. Yang pertama faktor organisasional. Kebijakan promosi dari dalam dapat menciptakan para pekerja yang berpandang minimalis. Kemudian kebiasaan pencari tenaga kerja. Dalam hal ini sering terjadi kekurang seriusan dalam penyelesaian tenaga kerja sehingga tidak mencari alternatif lain sehingga yang benar-benar dicari itu tidak ditemukan. Kemudian kondisi eksternal seperti tingkat pengangguran, kedudukan organisasi, kelangkaan dan keterampilan dan sebagainya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh saudara Yesi. Seleksi. Proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Proses seleksi tergantung pada 3 masukan penting. Yang pertama, informasi analisis jabatan, memberikan deskripsi jabatan, spesifik jabatan, dan standar-standar prestasi yang diisyaratkan jabatan. 2. Rencana-rencana sumber daya manusia, memberitahukan kepada manajer HDR bahwa ada lowongan pekerjaan. Yang ketiga, penarikan agar manajer HDR mendapat sekelompok orang yang akan dipilih. Penempatan. Banyak orang menganggap bahwa penempatan merupakan akhir dari seleksi untuk karyawan baru. Tetapi penempatan di sini maksudnya bukan untuk karyawan baru saja, tetapi juga berlaku untuk karyawan lama yang dirasa memiliki kemampuan untuk menempati posisi atau jabatan tertentu. Dengan kata lain, kita dapat melakukan promosi jabatan untuk karyawan lama untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan penghasilannya akan lebih besar pula. Dalam organisasi, umumnya menggunakan 2 kriteria utama dalam mempertimbangkan seseorang untuk dipromosikan, yaitu prestasi kerja atau senioritas. Penilaian prestasi kerja menurut Shimamura pada tahun 1997 mengemukakan adanya pendekatan ganda terhadap tujuan penilaian prestasi kerja sebagai berikut. Yang pertama, tujuan evaluasi. Hasil-hasil penilaian prestasi kerja digunakan sebagai dasar bagi evaluasi reguler terhadap prestasi anggota-anggota organisasi yang meliputi 1. Telaah gaji. Yang 2. Kesempatan promosi. Nomor 2. Tujuan pengembangan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk mengembangkan pribadi anggota-anggota organisasi yang meliputi 1. Mengukuhkan dan menopang prestasi kerja. Yang kedua, meningkatkan prestasi kerja. Yang ketiga, menentukan tujuan-tujuan progresi karir. Yang keempat, menentukan kebutuhan-kebutuhan pelatihan. Faktor-faktor penilai prestasi kerja. Shimamura mengemukakan 3 dimensi kinerja yang perlu dimasukkan dalam penilaian prestasi kerja, yaitu 1. Tingkat kedisiplinan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk menahan orang-orang di dalam organisasi. Yang kedua, tingkat kemampuan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang telah diandalkan. Yang ketiga, perilaku-perilaku inovatif dan spontan. Sedangkan Wetter dan Davis menyatakan agar penilaian prestasi kerja yang dilakukan dapat lebih dipercaya dan objektif, perlu dirumuskan batasan atau faktor-faktor penilaian prestasi kerja sebagai berikut. 1. Performance, 2. Kompetensi, 3. Job behavior, 4. Potensi.
Wetter dan Davis mengemukakan penggunaan penilaian prestasi kerja sebagai berikut. 1. Meningkatkan prestasi kerja. 2. Penentuan kompensasi. 3. Keputusan penempatan. 4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kelima, pengembangan dan perencanaan karir. Keenam, evaluasi proses penyusunan karyawan atau staffing. 7. Analisis ketidakakuratan informasi personalia. 8. Analisis kesalahan perencanaan pekerjaan atau job design. Kesembilan, kesempatan yang sama. Ke-10, tantangan eksternal. Ke-11, umpan balik bagi fungsi sumber daya manusia. Human Resource Scorecard adalah suatu alat untuk mengukur dan mengelola kontribusi strategik dari peran human resource dalam menciptakan nilai untuk mencapai strategi perusahaan. Human Resource Scorecard adalah suatu sistem pengukuran sumber daya manusia yang mengaitkan orang, strategi, kinerja, dan menghasilkan perusahaan yang unggul. Human Resource Scorecard menjabarkan misi, visi, strategi menjadi aksi human resource yang dapat diukur kontribusinya. Manfaat Human Resource Scorecard. Becker pada tahun 2001 mengemukakan beberapa manfaat HR Scorecard bagi perusahaan sebagai berikut. 1. Memperjelas perbedaan antara HR doubles, sumber daya manusia yang tidak mempengaruhi implementasi strategi perusahaan, dengan HRD deliverable. Keempat, menilai kontribusi sumber daya manusia terhadap implementasi strategi. Yang kelima, mengarahkan profesional sumber daya manusia secara aktif mengelola tanggung jawab terhadap implementasi strategi perusahaan. Yang keenam, mendukung perubahan dan fleksibilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat. To rainbows away your dreams and